Pertanyaannya, kenapa nih film bisa sampai sebagus itu? Pas lihat boneka di film Megan nih yang kebayang di kepala gue tuh apa ya? Sayangnya horor di film Megan kayak setrikaan rusak. Kalau kita dikejar sama Chucky, santai aja. Kita nggak akan kuber karena kakinya kecil kan. Dia mesti naik Supra dulu baru bisa ngejar. Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Kalau Coci TV udah nongol tandanya ada film baru yang muncul di bioskop. Yes, bener banget, di minggu pertama tahun 2023 ini bioskop dihebohkan dengan kehadiran film horor ini campur fiksi ilmiah. Judulnya Megan. Di Rotten Tomato, Megan ini dapat rating tomatometer sampai 95%, angka yang tinggi banget ya. Pertanyaannya, kenapa nih film bisa sampai sebagus itu? Sebelum kita bahas baik dan buruknya nih, kita bahas dulu sinopsisnya ya biar kalian pada ngerti nih yang belum nonton. Megan ini nyeritain tentang seorang kreator mainan namanya Gemma. Dia ini nyiptain boneka robot dengan kecerdasan buatan untuk ngejagain keponakannya. Ternyata si robot yang dikasih nama Megan ini malah keluar kontrol gitu, nggak kekontrol. Yang akhirnya dia malah ngebunuhin orang-orang. Awalnya gue kira Megan nih sejenis horor supranatural kayak Jelangkung, Annabelle. Sempet ragu tuh gue buat nonton karena gue penakut, gue takut sama berbau-bau supranatural gitulah. Tapi ternyata ini lebih ke thriller kayak Chucky, aman jadinya. Pas lihat boneka di film Megan ini yang kebayang di kepala gue tuh apa ya? Bukan sex doll dong, Susan, kayak boneka Susan, tau lo Susannya Karya Enes. Iya kayak Susan tapi versi Amerika dan lebih pinter lah. Ya Susan pinter juga sih, tapi kayaknya pinteran Megan deh. Atau pinteran siapa sih, yang nggak tahu, nanti kita adu cerdas cermat aja mereka berdua kali ya. Plot cerita Megan ini rapih banget, sangat terstruktur, pace-nya juga berasa cepet ya, ini nggak bertele-tele, nggak banyak cincong, nggak banyak bacot, langsung ke intinya dengan pace yang cepet itu, terus dengan cerita yang padat juga. Durasi 102 menit berasa pas sih. Sayangnya horor di film Megan kayak setrikaan rusak telat panas. Ketegangannya itu baru kebangun sekitar 40 atau 30 menit terakhir lah. Tapi itu nggak jadi terlalu masalah sih karena alur ceritanya juga menarik, jadi nggak terasa ngebosenin. Dan nggak banyak adegan memorable di sini. Ya yang paling diinget tuh apa ya, waktu Megan joget-joget nggak jelas gitu ya, asli itu absurd banget sih, tapi menyenangkan ngelihatnya karena itu ditempatkan di momen yang pas, jadi berasa menyenangkan. Motivasi Gemma bikin boneka Megan juga kuat banget. Dia belum nikah, nggak punya ilmu soal parenting juga, terus tiba-tiba harus ngerawat keponakannya yang yatim piatu. Ambil jalan pintas lah, dibikinlah nih boneka dengan kecerdasan buatan. Sebuah solusi yang ternyata malah jadi tragedi. Kita bahas spesifik soal Megan nih. Apa sih yang ngebedain Megan sama villain-villain lainnya yang berwujud boneka? Pertama, Megan ini ada sisi konyolnya, yang tadi gue bilang joget-joget absurd gak jelas tapi sangat menyenangkan melihatnya. Kedua, dia ini kayak terlihat lebih ngepop dengan nyanyiin beberapa lagu kekinian. Dan yang ketiga, pada dasarnya Megan ini ngelakuin kejahatan buat ngelindungin Cady, majikannya. Kalau Chucky kan beda ya, dia ngebunuh emang karena itu passionnya dia. Oh, satu lagi perbedaannya, Megan ini kakinya lebih panjang, jadi jangkauan langkahnya tuh lebih
jauh. Yang artinya dia ini larinya lebih cepat. Kalau kita dikejar Megan, itu kemungkinan besar kita ke Uber. Kalau dikejar Chucky, santai aja, slow, kita nggak akan kekejar karena kaki dia kecil. Mesti naik Supra dulu baru bisa ngejar. Kalau nanti kalian nonton film Megan, jangan berharap ngelihat boneka Megan ngebantai orang dari awal film. Itu tidak terjadi karena proses menuju ke sana tuh cukup jauh. Awalnya nih Megan jadi boneka yang baik banget sampai malaikat aja nih bingung nyatat dosa dia apa. Nah baru 30 menit atau 40 menit terakhir gitulah, barulah dia berubah jadi boneka Dajjal, ngebunuh orang, ngejewer telinga sampai copot. Gila itu paling ngilu sih, ngejewer telinga sampai copot. Terus dia juga ngebunuh nenek-nenek pakai tembakan yang buat cuci setim mobil tuh. Ya pokoknya sadis lah. Tapi ngomong sadis atau enggak, film ini enggak bisa dibilang sadis-sadis amat sih. Paling apa sih, ngebacok pakai golok itu juga enggak dilihatin secara eksplisit ya. Ini buat kalian yang doyan horor tapi penakut, ini jadi kabar baik nih. Ini enggak terlalu serem-serem amat lah. Hal menarik lainnya dari film Megan, film ini menyentil isu soal parenting, mengangkat permasalahan soal pola asuh, terus gimana si Kedi, keponakannya Gemma ya, gimana dia lebih percaya curhat ke robot dibanding ke tantenya sendiri. Film Megan ini udah disiapin sequelnya, kata sutradaranya sudah dipastikan akan ada sequelnya. Ini menarik sih, di film kedua nanti kira-kira Megan itu bakal berkembang jadi apa ya? Apakah dia nanti lebih canggih, bisa disuruh ke warung buat beli rokok super mungkin? Tahu. Segitu aja dulu kali ya reviewnya ya, singkat, padat, tidak tahu jelas apa tidak. Yang pasti terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa dong di subscribe nih. Jangan lupa juga pencet tombol jempol nungging dong ya. Sekali lagi thank you sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video Coci TV berikutnya. Ciao.